Oke, dari Gamama kok. Oh iya, leverage bisa buat kita berutang ke broker enggak? Oke, ini menarik karena leverage di sini sebenarnya kita hutang ke broker. Ini modal kita di $100, kemudian diberi leverage 1:100. Berarti sebenarnya kita mempunyai power untuk membeli sebuah aset setara 10.000 US dollar. Padahal modalnya segini. Jadi kita sisanya itu dipinjemi sama broker. Tapi jeleknya ketika kita rugi sampai di $100, berarti broker nggak mau rugi, di close sama broker karena kapitalmu nggak cukup. Tetapi ada beberapa broker yang dibiarin sampai minus di $10 sampai di $20. Ini yang bayar siapa? Yang bayar broker. Nah, nanti dia mempunyai kayak special offer gitu, kamu bisa minus sampai segini, nanti kita yang cover, itu ada. Jadi begitu penjelasannya. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Setionono, saya menggunakan broker dengan akun Zen dan free swap, tetapi batas waktu free swap saya hanya 5 hari. Setelah itu saya terkena storage fee, biaya in-app, yes, atau biaya swap. So, saya tidak bisa trading dengan cara investasi dong, Mas, karena bakal terkulas dengan biaya in-app tersebut. Yes, ada beberapa broker yang lebih dari 7 hari sebenarnya. Ada beberapa banyak kok broker yang bisa 7 hari, apalagi broker luar itu bisa lebih dari 7 hari. Banyak. Nah, kemudian ada yang saya notice itu di broker Indo itu biasanya swap itu hanya maksimal di 7 hari. Kebanyakan, hampir semua broker Indo itu free swap 7 hari. Jadi sebenarnya kita bisa deal-dealan sama brokernya. Nanti kamu bisa ngontak ke broker, jangan ngontak ke customer service, datang aja ke broker, saya pengen ketemu manajernya. Kemudian kalian ngomong tuh, saya mau deposit di 500 juta, kalian menjadi nasabah prioritas, pasti di situ loss saya per bulan segini. Bisa nggak swapnya dibuat selamanya? Itu sangat-sangat bisa, karena kita bisa kong kali kong. Kalau orangnya bilang nggak bisa, berarti otoritasnya kurang besar. Nanti kalau misalkan memang modal gede minimal di 350 juta, mungkin saya bisa kontakin beberapa broker. Kalau mau kontak aja, nanti kita bantu. Oke, dari Rush Your Buy, tapi ada Mas mentor TikTok nyalain full margin setidaknya sebulan sekali buat ngelatih mental. Siap. Oke. Takutnya kalau keterusan. Jadi full margin di sini saya selalu bilang ada namanya portofolio akun. Contoh di sini ada 1 miliar. Kemudian ada di sini akun kecil 1 juta. Kayak contoh. Oke, dari 1 miliar itu hanya diambil 1 juta. Mungkin kalau loss 1 juta dia dari portofolionya. Ketika kena stop loss ya stop loss 1 juta. Nah, daripada kena stop loss, dia ambil uang stop loss tersebut dibuat high risk. Contoh di full margin atau resiko yang 10% atau dan lain-lain. Itu bisa, karena terkadang orang itu bosan juga, Pak. Trading gini-gini aja, maksudnya iya dapat uang banyak, kemudian selesai, udah selesai. Tapi kadang-kadang ingin terpacu gitu. Terkadang ada, makanya kita bikin sebuah challenge juga. Kalau kalian lihat udah ada 3 episode di sini, dimana ada yang naik 7.000%, ada yang naik 385.000%, itu ada semua di sana. Dan semua kerekam, kalian live juga ada di sana. Takutnya itu keterusan. Kebanyakan orang salahnya itu portofolionya akun di sini bukan 1 miliar tapi 1 juta. Nah, kemudian ini di full marginin, udah habis kekayaannya dia, habis, pengen deposit bingung, pinjol dan lain-lain, itu bahaya. Makanya kalau pengen nyoba high risk itu setidaknya punya portofolio yang besar dulu, teknik yang bagus dulu, baru wis kalian mau ngapa-ngapain terserah. Oke, dari Lilis Hindu Zain, saudaraku habisin uang hutang sana sini total sampai 400 juta, keluarganya hancur, kerjanya hancur gara-gara trading, bahkan diajak ngobrol nggak nyambung, jadi emosian. Gimana cara sembuhnya? Apakah ada harapan dia bisa berubah? Ini menarik karena banyak orang yang saya temui di trading, nggak cuma di forex, di kripto, saham, itu juga banyak yang seperti ini, Pak. Sebenarnya untuk masalah bisa sembuh atau enggak ya tergantung mental orang ya. Sebenarnya bisa pelan-pelan nanti, oke, pelan-pelan. Nanti masalahnya di mana, nanti saya harus bagaimana. Kayak masalah utang dan lain-lain berarti naikin income, dia harus kerja lebih keras, cari freelance, mau kerja apa aja mau saya, yang penting saya ini bisa balikin utang pagi siang malam terserah. Saya dulu kayak gitu soalnya. Kalau masalah sebelum masuk ke sini itu berarti masalahnya hanya ada di satu,
kalian itu terlalu beresiko tradingnya. Dan trading di sini bisa jadi sebuah adiktif, kecanduan kalian. Makanya saya nggak saranin sekali untuk full margin, karena kebiasaan deposit itu nggak bagus. Kalian deposit habis, deposit habis, deposit habis, deposit. Kalau nggak ada depositin, kalian bingung, kalian mau gimana? Jual ini, jual itu, jual ini, jual itu bahaya banget. Makanya kalau bisa resikonya kejaga. Yang bener trading itu kayak gini. Saya punya tabungan 10 juta Pak. Saya pengen masukin 1 juta aja di trading. Pelan-pelan ini growing, nanti kalau ada lagi saya deposit lagi. Oke, resiko saya 1% per trading. Jadi saya bisa trading jangka panjang sekali. Karena ini jangka panjang Pak saya pengennya. Saya sekarang umur di 30 contoh. Saya umur di 20. Mungkin nanti di umur 30 portofolio saya udah gede banget. Karena tiap bulan saya masukin modal. Kemudian tiap bulan juga growing. Walaupun pelan contoh 5%. Tapi kan saya terus growing terus menerus daripada habis. Itu yang benar. Karena kalian masih bisa makan. Tabungan juga terus bertambah. Kemudian kalian mau jalan-jalan juga bisa. Itu trading yang sehat. Oke, dari petani milenial. Mas, saya susah merubah kebiasaan, selalu berulang melawan tren. Untuk merubah kebiasaan itu bagaimana caranya? Dipaksa Pak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Dipaksa. Bapak mau berhenti merokok, kalau nggak dipaksa ya gimana? Nggak bakalan berhenti. Satu kali lagi sampai nantilah, gampang. Nggak selesai Pak. Dikasih motivasi A sampai Z juga sama. Dikasih dibungkus rokok sampai ada gambar-gambar yang mengerikan gitu juga nggak ngaruh buat Bapak. Yang harus berubah yaitu diri Bapak sendiri. Makanya saya bilang dipaksa. Oke, dari Nasriah. Mas, ada trader bilang forex itu 100% judi. Alasannya karena belum beli tapi udah bisa jual. Tidak seperti saham, beli dulu baru bisa jual. Kalau pandangan Mas Tama bagaimana? Kalau pandangan saya dari segi trader udah lama, ada 2 tipe trading, spot sama future. Future di sini berdagang berjangka. Spot di sini itu ya jual beli biasa. Jadi contoh teman-teman ke bank beli US dollar, kemudian dapat uangnya, itu namanya spot. Ditahan sampai kapanpun uangnya masih ada, itu namanya spot. Saham juga ada 2, spot sama future. Kripto juga ada 2, spot sama future. Ada. Kalau future ini memang namanya perdagangan berjangka. Kita trading sekarang, penyelesaiannya nanti. Jadi bukan jual dulu sebelum beli, itu kurang tepat. Tetapi kita sepakat dulu. Oke, kita bikin kontrak dulu. Saya mau beli di harga segini, saya mau jual di harga segini. Penyelesaiannya nanti waktu close. Yang diperjualbelikan tetap sama, mata uang, saham ataupun kripto. Itu namanya future. Dan tiga instrumen tersebut ada. Oke, itu penjelasannya. See you next video. Bye bye.